Ngane lama mataku sonari mangadak bensin. Ngamar mulai kajol masyak kuta mana sia si borong-borong. Kuta adu karjoni nang. Kuta ai tangga kecamatan Garuga. Si Garuga utang arung pom bensin ama. Sedih betul ang unarohami. Bahu bereng motor muna ama. Oh. Begitu isi bedok konon nami na di rohan nami yun. Olo. Da mungkin mangadak solar dua mesin pipil. Nganeng mababa dua mesin baba tu pom bensin na. Bulu di kota Jadi boleh peraturannya mang. Bulu di hamil ang bui. Sa lilimot tu si borong-borong daw mo mangala. Borong-borong tu darutu. Oh. Olo. Jadi mungkin do mesin pipili buat nami tu si borong-borong. Omat dengan habis bensin nami gadison. Ay marjare je pehai mangalak bensin tang nalo tu rami tang nalo tu motor kami bae ni. Nah kami acer do somak tu kareta mesin babet. Mesin pipil. Tu sih kami bae ni. Olo. Tong atar bohame ya tau. Jinang dilihat biar harus Yang poin. Oh. Ala dong go alternatif na di biasa na di badu surat sedih sekebala di diperuntuk. Ay jonok namo tu paling sedo mang. Lumayan deh ya mang. Lumayan dipede. Marga Marga Siregar. ba. Kamu berwa. DPD. Boru Manurung. Oh baru manurung ade. Kalau bu yang ngurus stok di sini padang sedo mang. Parang sedro mang. Dah. Oh lah. Si Hami di Kaima. Ali bulu boy. Selesai hok kamu jo mang masalai. Olo. Ay nama mereng itu Hami. 50 kilometer matu si borong-borong. Olo. Ate amang. Olo. Boleh ate mama. Dah. Olo. Horas. Panitia ini belum makan tadi apa gimana ini? Udah makan? Oh, kok kenapa suaranya? Horas. Baru mantap. Jangan malu-maluin anak muda. Baik. Pertama-tama kami mohon maaf terlambat tadi. Kebetulan kami tadi ada acara di Kabupaten Toba dan setelah acara ada warga yang korban musibah kebakaran sehingga kami sempatkan tadi hadir ke sana. Itu makanya kami terlambat. Sekali lagi mohon maaf. Yang kami hormati pemerintah Kabupaten Tumpang Asyukutan dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pak Sirota, Pak Eliamjan Sirota, dan yang saya hormati Sekretaris BPH Migas. Ternyata beliau ini Parsikuper barang tuh sudah kan ini saya Bu Marsi saya campur-campur. Saya tanya 9 juta saya dia do saya cukup patut dong sarupa do suape songonal narwaku kan. Cuman hebatnya beliau ini bisa sekretaris BPH Migas. Tepuk tangan dulu. Artinya anak-anak Bunda Pasukiti ini ya punya prestasi yang bagus ya. Dan yang saya hormati juga narasumber kita ini Adinda Suhanda. Kalau ini udah nggak baru saya kenal ini. Ini walaupun muda energinya luar biasa. Suhanda ini SDN ini. Karena kalau ada apa-apa dia yang saya tanya bagaimana kondisi di Humbang, di Tabut, di Samosir, yang saya tanya. Yang saya hormati juga Kabak Perekonomian, Kabak Perekonomian dan SDA berarti sumber daya alam. Kabupaten Humbang Asundutan, Bapak Komer Kuta Barat. Wah ini juga nggak lupa nih yang paling cantik, Ibu Mersisi Makalem. Ya. Nah, ini baru pertama. Ke Danau Toba udah pernah? Kapan? Udah lama. Tahun lalu. Oh udah setahun loh, udah lama. Ini pertama kali dari BPH Migas. Jadi udah mutar belum Danau Toba? Oh Pak Marmo di sini ya, BPH Migas di. Oh ya. Oh kampung halaman di sini di BPH Migas. Ya. Juga di sini hadir Sam Sibolga ya, Beni Utagaon yang menggantikan si Agung ya. Terutama yang saya banggakan, saya hormati
kamu sama nami adong rin nata dia ada buat apa bisa pemda dong maksud tuh peserta tuh oh ada ya sama nami seluruh nama kita. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan acara sinergitas BPH Migas dan DBRI yang kita laksanakan hari ini. Tahun lalu kegiatan yang sama kita laksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara. Tahun ini kita laksanakan di Humpang Hasundutan. Untuk tahun ini mungkin kita ada 3 kali kegiatan ya Pak Simanjuntak, 3 kali kegiatan. Nah, maka yang pertama kita lakukan di Kabupaten Humpang Hasundutan. Persoalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Ahli. Hal yang sama juga dulu pernah saya sampaikan di Tapanuli Utara. Ini nanti gini, forum ini kita pakai betul. Kalau ada persoalan-persoalan menyangkut minyak, menyangkut solar, mumpung beliau-beliau ini sama ibu ada di sini, nggak apa-apa kita utarakan. Ini juga bagian daripada kita menyerap aspirasi apa persoalan masyarakat. Ya, tadi udah dibuka sedikit sama Pemkab Pak Syihota. Satu adalah soal jarak, karena ada batasan. Satu SPBU di sini nggak boleh berdekatan, ada aturannya. Cuman di dalam daerah tertentu seperti kita di Kabupaten Humpang Hasundutan ini juga menjadi masalah buat masyarakat. Nah ini kan harus dicarikan nanti solusinya. Contoh-contohnya seperti itu. Sama halnya dulu saya sampaikan waktu di Tapanuli Utara. Karena sudah dilarang bawa jerigen ke SPBU, maka tidak mungkin lagi alat-alat pertanian yang menggunakan solar. Misalnya dia pakai traktor, kan nggak mungkin traktornya dibawa ke SPBU. Akhirnya waktu itu kita sepakat melalui saya bawa ke rapat RDP di Jakarta, cukup dengan surat pengantar kepala desa, maka mereka bisa membeli dari SPBU walaupun menggunakan jerigen. Sehingga alsintan alat-alat pertanian itu yang menggunakan BBM masyarakat tidak bermasalah. Nah saya nggak tahu nanti Pemkab nanti tolong diuraikan dari semua persoalan migas yang ada di masyarakat di Humbang ini. Salah satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Staf Ahli soal jarak. Misalnya kebetulan dari sini SPBU-nya itu ada di Dolok Sanggul, Pak Simanjuntak, Bu Narsisi. SPBU-nya di Dolok Sanggul. Kecamatannya yang paling jauh anggaplah Tarabintang mana Pangkat. Kecamatan Tarabintang lah yang paling jauh. 57 km. Iya. Memang kalau kita buka SPBU di sana nggak memungkinkan juga. Nggak ekonomis lah. Nggak ada juga orang yang mau buka SPBU di sana. Nggak ekonomis. Cuma masalahnya adalah nggak mungkin mereka datang ke Dolok Sanggul mengisi SPBU. Nah kalau dulu waktu sebelum diatur nggak bisa pakai jerigen, biasanya mereka bawa truk pakai jerigen lalu dijuallah di pasar Kecamatan Pakka di Tarabintang. Nah itu kan menjadi persoalan sekarang ini yang kita hadapi. Kalau Tong Nihuta sama Paranginan mungkin masih terlalu dekat lah, nggak terlalu jauh lah. Polung juga ada SPBU-nya. Polung. Kita ada berapa SPBU? 3. Harusnya diundang mereka itu di sini. Nggak diundang ya? Ada. Mereka juga perlu kita dengar. Siapa tahu ada persoalan yang dihadapi oleh para pelaku SPBU ini, ya kan? Baik SPBU maupun LPG gas. Problematika itulah yang kita bahas hari ini. Jadi dakwalan nomor punggung hitam kamang akainang, ya. Tolong digunakan kesempatan ini kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan solar, dengan minyak, mumpung mereka-mereka ini ada, supaya kita carikan jalan tengahnya. Seperti yang tadi saya bilang untuk alsintan, boharu cara nama nuhoron, subuh pakai jerigen, itu kan menjadi persoalan. Itu juga harus kita pecahkan solusinya. Karena kalau enggak, ya enggak jalan traktornya. Apalagi ini tadi sudah dibilang ini daerah food state, ya.
masyarakatnya pun mayoritas 99% petani yang sehari-harinya menggunakan alat pertanian yang membutuhkan BBM. Nah, ini kan jadi masalah nanti kalau kemudian pengaturan. Tapi walaupun misalnya Pertamina melakukan pengaturan yang dilakukan oleh BPH Migas memang benar baik, cuman di daerah tertentu itu menjadi menyulitkan masyarakat. Apalagi dengan sekarang My Pertamina udah pakai apa namanya, kalau barcode segala macam, QR code. Kalau itu pun kita dukung. Masyarakat yang belum teredukasi ya harus kita edukasi, itu harus kita dorong. Saya kira itu bukan persoalan yang harus kita bicarakan hari ini, justru harus kita dorong My Pertamina ya. Alaidak ku boto do pihak Kamanginang, mungkin di luar Dinas Boto godang do pera aka persoalan na mungkin di boto hamu na dialami hamu setiap hari. Untuk mari kita pakai kesempatan ini, kita tanyakan kepada beliau-beliau yang dari BPH Migas dan juga SBN dari Sumatera Utara dan juga SAM Sibolga, supaya nanti kita carikan titik tengahnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat. Itu tujuan utama daripada kegiatan ini ya, tujuan utama daripada kegiatan ini. Ini kalau kemudian nanti baik ada pelaku SPBU-nya, ada agen LPG-nya juga mengalami kendala, juga nggak apa-apa, dibuka aja dalam forum ini. Forum ini adalah forum untuk menyerap aspirasi dan memecahkan persoalan yang ada, sehingga nanti saya bisa bawa ke Jakarta kalau kami rapat dengar pendapat dengan BPH Migas maupun dengan Pertamina dan seluruh stakeholder maupun Kementerian ESDM yang ada ya. Hanya itu aja dulu yang berupa sambutan saya, nanti lebih dalam kita diskusi lagi ya. Kurang lebih maju nabi pasal kamu amanami nanami di Pulau Tasadarion, diberkati Tuhan. Mudah-mudahan boy gabe satu solusi yang bisa kita hadirkan untuk mengatasi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Apresiasi saya yang tinggi terhadap BPH Migas. Salam hormat saya ke Bu Erika. Suatu saat Bu Erika pernah mengundang saya ke Nias. Nias juga dapil saya. Waktu itu kebetulan saya berhalangan. Tadi Pak Simanjuntak sudah sampaikan soal harga satu harga di pulau terluar termasuk di Nias. Kalau di sini itu harganya belum sama dengan di Papua lah. Kalau di sini kita per liternya itu misalnya 9.000 berapa sekarang? 6.800. Misalnya solar lah. 6.800 solar. Di Nias, apalagi di luar Teluk Dalam, pulau-pulau terluar itu sudah bisa 12.000. Nah, cuman tugas mereka BPH Migas gimana caranya yang pulau-pulau terluar ini satu harga. Aku perak tuh boto, aku digubak kurasa satu harga dulu dia nih. Satu harga kan. Walaupun ya boleh dong nggak pertiga pengecer di gijang SPBU ya, gue hitung badak buat tuh bah apa yang malon lupa staf ahli maka tayo ini boleh hidup hati doh Pak Pomer marah. Jadi itu dulu sebagai sambutan, nanti kita lanjutkan dengan pemaparan yang lebih. Ini paten kali ini jadi mudah-mudahan berkenan. Ya. Lebih keren aslinya.